Shalom, kali ini kita akan renungkan satu tema, yaitu perubahan memerlukan pilihan. Efesus 4 ayat 22 mengatakan, kamu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Perubahan itu memerlukan pilihan. Nggak cukup cuma mimpi untuk berubah. Nggak cukup untuk menginginkan perubahan supaya kita bisa berubah. Kita perlu mengambil suatu keputusan. Kita harus memilih untuk berubah. Perubahan adalah sesuatu yang dikehendaki. Apakah kita ingin menjadi orang yang berbeda 6 bulan dari sekarang? Ataukah kita ingin menjadi orang yang lebih baik 1 tahun dari sekarang? Apakah kita ingin lebih sehat, lebih kuat, dan lebih matang? Apakah kita ingin lebih bahagia? Apakah kita ingin hutang kita lebih sedikit? Apakah kita ingin seperti yang Tuhan inginkan? Itu hanya terjadi ketika kita memilih untuk berubah, karena itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Hal itulah yang memerlukan suatu pilihan. Seringkali kita berpikir bahwa kita sedang menunggu Tuhan untuk mengubah kita. Enggak sama sekali. Tuhanlah yang menunggu kita. Makanya ada lagu yang katakan, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku, di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Nah, Tuhan tuh nunggu kita untuk mengatakan, ya Tuhan, aku bersedia untuk berubah. Nah, kita harus membuat pilihan secara sadar untuk bisa bertumbuh. Nggak ada penyembuhan tanpa pertumbuhan, tanpa perubahan. Nggak ada perubahan tanpa kehilangan. Dan tidak ada kehilangan yang tidak menyakitkan. Jika kita mau bertumbuh, kita harus mau berubah. Dan berubah artinya melepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Seperti ayunan gantung dalam permainan akrobat. Ketika berayun, pemain akrobat melepaskan tangan dari satu ayunan dan kemudian harus menangkap ayunan yang lain. Pada satu titik ia harus melepaskan yang satu untuk menangkap yang lain. Kalau tidak, ia tidak akan sampai seberang. Kalau ia mencoba untuk memegang keduanya, apa yang terjadi? Ia akan terperangkap di tengah-tengah dan dia akan jatuh. Beberapa dari kita yang ada yang terperangkap tengah-tengah dan kita akan jatuh karena belum melepaskan hal yang lama, kebiasaan yang lama, dan cara berpikir yang lama. Kita harus melepaskan cara-cara kita yang lama itu. Nah, Alkitab mengatakan, kamu harus meninggalkan manusia lama, seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 22 yang ke A. Dengan kata lain, kalahkan kebiasaan lama, luka lama, pola lama, dosa lama di hidup kita, tinggalkanlah semuanya itu. Alkitab mengajarkan untuk membuang semuanya itu dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita, baik kemauan pekerjaan yang menurut kerelaannya, seperti dia ada di Filipi 2 ayat yang ke-13b. God bless you and see you.